Novel audio Pagoda Pancer yang ke-44. Dengan judul kali ini, Klan Pedang Tiangang. Puncak utama yang megah itu seperti pedang surgawi besar yang membelah langit. Puncak ini disebut Puncak Yunjian dan merupakan salah satu puncak utama dari Klan Pedang Tiangang. Namun, Klan Pedang saat ini sangat ramai. Beberapa suara gemuruh meleduk di langit di atas Jiansong. Setelah memberi hormat, terjadi hujan bunga berwarna-warni di seluruh langit. Di alun-alun selatan Puncak Yunjian, karpet merah baru dibentangkan langsung dari pintu masuk ke tangga hingga keluar aula puncak utama. Di Puncak Yunjian, tamu dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini. Saya mendengar bahwa Master Klan Feng telah menerima murid langsung lainnya beberapa waktu lalu. Hari ini, ketika saya di sini untuk memberi selamat kepada Master Klan Feng, saya juga melihat keanggunan wanita yang sombong itu. Feng Jinxiu tampaknya Master Klan belum menerima murid selama 10 tahun, kan? Saya tidak tahu jenius mana yang bisa menarik perhatiannya. Orang yang dapat memasuki mata dharma dari guru klan secara alami adalah salah satu orang yang paling langka. Saya mendengar bahwa jenius ini telah mencapai badan kuasi suci dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah memasuki klan tersebut. Di tahun berikutnya di paling banyak, dia akan melengkapi badan sucinya. Tidak heran, meskipun Dong Huang sangat besar, mereka yang benar-benar mencapai badan suci sangat jarang, dan mereka yang dapat menarik perhatian guru klan Feng Jinxiu jarang terjadi bahkan dalam 100 tahun. Itu pasti, hari ini adalah hari penting bagi klan Pedang Tiangang. Sejumlah besar tamu diundang untuk berpartisipasi dalam upacara magang, dan gadis surga yang bangga yang dikatakan semua orang tidak lain adalah wanita muda kedua dari keluarga Xiao, Putri Xiao Xiong, Xiao Yuwei. Sekarang, gunung belakang Puncak Yunjian. Air terjun mirip naga berwarna perak jatuh dari langit dan mengalir menuruni lembah dengan cara yang spektakuler. Di atas batu biru selebar 5 hingga 6 meter, sesosok badan muda dengan penampilan tampan dan sikap luar biasa sedang duduk di sana. Pria ini memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, dan jubah pedang putihnya yang indah memiliki sulaman yang sangat indah. Ditambah dengan sikap cuek di antara alisnya, orang dapat merasakan penindasan yang tak terlihat dari kejauhan. Dia tidak lain adalah tuan muda dari klan Pedang Tiangang, yang memiliki Phoenix di pedangnya, Feng Hanyu. Kapanpun, Feng Hanyu seperti raja muda. Dia memiliki keganasan seekor elang dan keagungan seekor burung Phoenix. Kakak senior Hanyu, kenapa kamu masih di sini? Aku masih mencarimu kemana-mana. Feng Hanyu memandang ke samping ke arah orang yang datang, dan itu adalah Xiao Yuwei. Xiao Yuwei sangat brilian hari ini. Dia sepertinya memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan riasan tipis, jepit rambut cantik, dan gaun merah elegan, ia tampil cerah dan menawan. Kakak senior Hanyu, apakah kamu tidak pergi ke perayaan itu? Xiao Yuwei memandang Feng Hanyu dengan senyuman di matanya. Yang terakhir mengangkat matanya dengan ringan dan menjawab, pemeran utama hari ini adalah kamu, aku tidak peduli apakah aku pergi atau tidak. Itu tidak mungkin. Xiao Yuwei berkata dengan sedikit main-main, aku bisa keberadaanku hari ini, semua karenamu, kakak senior Hanyu. Kamu adalah orang yang paling harus aku ucapkan terima kasih atas kontribusiku. Aku akan memuja pemimpin klan sebagai tuanku hari ini, dan kamu harus hadir. Segera, dia berdiri dan berjalan menuju Xiao Yuwei. Mata Xiao Yuwei berbinar dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Apakah Tuan Xiao Xiong dan yang lainnya sudah tiba? Feng Hanyu bertanya. Senyuman Xiao Yuwei sedikit memudar, lalu dia menggelengkan kepalanya, aneh sekali. Secara logika, ayahku dan beberapa pamanku seharusnya sudah lama berada di sini. Xiao Yuwei menjadi murid dari Master Klan, yang mana sangatlah penting. Kepada seluruh keluarga Xiao, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah berkah yang telah dikembangkan oleh keluarga Xiao selama 10 generasi. Tidak mungkin Xiao Xiong tidak datang. Juga, kakak senior Shen Yuan Liao belum kembali ke klan. Xiao Yuwei sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi lebih curiga. Beberapa waktu lalu, keluarga Xiao mendominasi kota Xiyue dengan bantuan klan Pedang Tiangang. Dan Feng Hanyu juga secara langsung mengirim 3 murid aula pedang, Shen Yuan Liao, kipas pedang besi, pedang senyap Hansha, dan pedang air Nangong Miao, ke keluarga Xiao. Dengan sarana dan kekuatan mereka bertiga, Xiyue kecil kota ini benar-benar mustahil.
Dalam keadaan normal, ketiganya harus kembali. Mata Feng Hanyu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tenang, mungkin dia sudah dalam perjalanan ke sini. Tunggu dan lihat saja, aku akan meminta seseorang memeriksanya nanti. Ya, saya tidak terlalu khawatir, kakak senior Shen Yuan Liao sangat kuat, pasti tidak akan ada masalah. Xiao Yuwei masih relatif tenang. Status klan pedang Tiangang ada di sini, dan beberapa keluarga di kota Siyue tidak berbeda dengan semut. Selain itu, jika sesuatu terjadi di kota Siyue, hal itu pasti sudah lama tersebar di sini. Mengingat betapa Xiao Xiong sangat mencintainya, mungkin dia sedang mempersiapkan hadiah besar untuk keluarganya. Ngomong-ngomong, kakak senior Hanyu. Xiao Yuwei sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia bertanya, sepertinya hari ketika klan Piao Miao datang untuk menyembah gunung dan merebut pedang, juga terjadi pada saat ini. Hari, kan? Xiao Yuwei telah menjadi anggota klan pedang selama 2 tahun. Dia tahu tentang perjanjian pemenangan pedang antara klan pedang Tiangang dan Istana Nirvana. Tahun lalu, dia juga menyaksikan Lu Zhu dari Istana Nirvana datang menyembah gunung untuk merebut pedang, dan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Feng Hanyu. Menghitung waktu, sudah hampir 2 hari. Saya tidak tahu siapa yang akan dikirim Istana Nirvana tahun ini. Namun, Feng Hanyu memiliki wajah yang tenang, tanpa perubahan suasana hati. Benarkah? Aku sudah lupa tentang ini. Kata, lupa, adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Xiao Yuwei bercanda, jadi, kakak senior Hanyu, kamu tidak pernah memasukkan masalah ini ke dalam hatimu. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah yang sangat besar. Itu untuk klan Piao Miao. Feng Hanyu tidak setuju. Mata Xiao Yuwei berbinar. Meskipun pria di depannya sombong seperti burung phoenix, dia punya modal untuk menjadi sombong. Benar, tidak peduli siapa dari klan Piao Miao yang datang untuk mengambil pedang, mereka semua akan mengalami nasib yang sama. Kemudian, dia berjalan mendekati Feng Hanyu, ayo pergi, saudara Hanyu, upacaranya akan segera dimulai, dan semua tamu terhormat yang diundang oleh klan telah tiba. Feng Hanyu mengangguk sedikit, ayo pergi. Alun-alun selatan puncak Yunjian. Semakin banyak tamu yang datang ke upacara magang Xiao Yuwei. Dengan kemunculan Feng Hanyu dan Xiao Yuwei, terjadi ledukan sorak-sorai dan kegembiraan di puncak Yunjian. Hei, Master Klan muda ada di sini. Aku sudah lama tidak melihatnya. Auranya menjadi semakin luar biasa. Itu wajar. Apakah gelar Phoenix dalam pedang hanya membuang-buang uang? Ada juga orang di sebelah Master Klan muda. Dia pasti murid langsung yang diterima Master Klan Feng Jinxiu hari ini, bukan? Hahaha. Menurutku juga begitu. Badan suci dan badan kuasi suci, keduanya adalah penyihir pendekar pedang yang langka. Luar biasa, luar biasa. Mendengarkan pujian dari sekelilingnya, diam-diam Xiao Yuwei berpikir dirinya sendiri. Diam-diam senang. Saat ini, dia bangga. Seperti burung merak yang cantik, sangat cantik. Xiao Yuwei menyukai perasaan dicari-cari ini, terutama perasaan berdiri di samping Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang. Ini adalah kehormatan yang benar-benar pantas dia dapatkan. Bagaimana kota Siyue yang kecil itu bisa menampung burung kenari yang mulia seperti dia? Salut ditembakkan dan bunga menghujani udara. Diakon yang bertugas menyambut tamu berteriak dengan keras, Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, ada di sini. Wu Fang, penguasa aliansi Zanwu, ada di sini. Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian, ada di sini. Setelah mendengar nama ketiga orang ini, banyak tamu di puncak Yunjian terkejut. Tetua agung dari klan Tiangu, ketua aula aliansi Zanwu, dan wakil ketua istana-istana Qian, semuanya adalah tokoh terkenal di hutan belantara timur. Namun, semua orang merasa kedatangan mereka normal. Bagaimanapun, pemimpin klan pedang Tianganglah yang menerima murid. Jika orang-orang yang datang berstatus terlalu rendah, bukankah mereka tidak akan memberikan wajah kepada klan pedang Tiangang? Feng Hanyu juga memimpin Xiao Yuwei maju untuk menyambutnya. Penatua Lin Ze, pemimpin aliansi Wu Fang, pemimpin istanamu, kami telah lama menunggumu. Feng Hanyu mengepalkan tangannya, tidak rendah hati atau sombong. Xiao Yuwei juga melangkah maju untuk memberi hormat. Yuwei telah bertemu dengan 3 senior. Itu benar. Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu,
memandang Xiao Yuwei, semoga beruntung, Tuan Feng Jinxiu, badan suci lainnya akan muncul di klan pedang Tiangang. Pembudidaya pedang benar-benar patut ditiru. Penatua yang agung sangat memuji, Yuwei tidak tahan. Xiao Yuwei berkata dengan rendah hati, tetapi ada sedikit kebanggaan di matanya. Lin Ze kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Xiao Yuwei. Ini adalah Ice Gu yang disempurnakan oleh kepala sekolah sendiri. Jika kamu memperbaikinya, kamu dapat menambahkan atribut es yang kuat ke energi pedangmu. Dia memintaku untuk melakukannya, bawalah bersamanya. Ayo, anggap ini sebagai hadiah untukmu. Ini. Xiao Yuwei sangat gembira, tapi dia tidak segera mengambilnya, tapi melihat ke samping Feng Hanyu. Yang terakhir tersenyum tipis dan berkata, karena ini adalah hadiah yang dibawa oleh sesepuh agung, kamu dapat menerimanya. Xiao Yuwei menerima hadiah itu dengan gembira dan berkata, terima kasih, sesepuh Lin Ze, dan terima kasih, kepala klan. Sama-sama. Setelah Lin Ze mempersembahkan Ice Gu yang mahal, ada seruan tak berujung di puncak Yunjian. Klan Tiangu adalah masalah besar, itu adalah salah satu dari 10 cacing Gu, Ice Gu. Dengan kekuatan Ice Gu, badan pedang Xiao Yuwei pasti telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Diperkirakan bahwa beberapa badan suci yang lebih kuat mungkin bukan tandingannya. Apa gunanya? Akan sangat menakjubkan ketika dia benar-benar mencapai badan suci. Kepala Balai Wu Fang dari Aliansi Zanwu dan Wakil Kepala Istana Mu Yaoyu dari Istana Qian juga mengirimkan hadiah ucapan selamat satu demi satu. Itu adalah senjata spiritual tingkat bumi terbaik dan jamu bela diri Dazen. Meskipun nilai kedua benda ini sedikit lebih buruk daripada Ice Gu, keduanya pasti sangat berharga. Saat ini, Xiao Yuwei merasa seperti seorang putri yang dikelilingi bintang. Di masa lalu, dia bahkan tidak bisa bertemu orang-orang terkenal ini, apalagi menerima ucapan selamat dari mereka. Semuanya, silakan masuk. Xiao Yuwei sangat gembira dan mengundang semua orang untuk duduk. Di belakang Lin Ze, Wu Fang, dan Mu Yaoyu, tentu saja ada beberapa murid jenius dari klan tersebut. Di belakang Lin Ze, yang lebih menonjol adalah Su Chongyun, jenius dari klan Tiangu. Beberapa bulan yang lalu, insiden Huang Quanmen terjadi, dan Su Chongyun juga muncul di lembah penjara malam. Namun, yang cukup menarik perhatian di sisi Istana Qian adalah seorang wanita muda di belakang Mu Yaoyu. Wanita muda ini terlihat lembut secara alami. Fitur wajahnya cantik, namun wajahnya sedikit pucat. Temperamennya cukup istimewa, dengan kelembutan dan ketajaman yang hidup berdampingan. Bisa jadi dingin dan penuh kebencian. Ketika ujung mata terangkat, mereka menjadi lebih tajam, tetapi ketika ujung mata ditekan ke bawah, ada kemurnian yang unik. Apakah itu, kecantikan geblek, Ye Suhe yang terkenal? Dari Istana Qian. Siapa lagi dia? Bisakah kita menemukan wanita seperti ini di seluruh Donghuang? Kecilkan suaramu. Wanita ini menjadi geblek dan membunuh semua orang di keluarganya. Namun, kepala Istana Mu Yaoyu sangat memihak padanya, yang membuatnya semakin sombong dan mengabaikan semua orang. Bahwa beberapa waktu lalu, Ye Suhe membunuh seorang tetua dan beberapa murid aliansi Zanwu di lembah api 9 cahaya yang terbakar. Kedua klan besar menjadi sangat tegang. Masalah telah diselesaikan. Luar biasa, hargai hidupmu dan menjauhlah dari Ye Suhe. Saat para tamu dari klan Tiangu, aliansi Zanwu, dan Istana Qian sedang duduk, Diaken di pintu masuk tangga berteriak lagi, Yu Hai Tianjiao, Sui Yuan Yue, Long Liang, ini. Semua orang di puncak Yunjian mengalihkan perhatian mereka ke depan alun-alun lagi. Saya melihat dua pria dan wanita muda yang luar biasa berjalan menuju sisi ini. Tuan muda klan, kita bertemu lagi. Sui Yuanyu pertama kali melihat ke arah Feng Hanyu. Sui Yuanyu juga pergi ke lembah penjara malam dan rombongannya. Sancing Lingluan yang dia kendalikan saat itu juga sangat menakjubkan. Feng Hanyu tersenyum tipis. Segera, Sui Yuanyu menatap Xiao Yuwei. Ini pasti protagonis hari ini, kan? Dia benar-benar berbakat dan tampan, dan dia pasangan yang cocok untuk master klan muda. Kakak senior Sui mengolok-olokku. Xiao Yuwei berpura-pura rendah hati, tapi nyatanya dia diam-diam bahagia. Feng Hanyu tidak mengatakan apapun tentang ini. Setelah sapaan sederhana, Sui Yuanyu menyampaikan sesuatu.
Ini adalah hadiah dari Yu Hai untuk kakak muda Xiao. Apa ini? Melihat kotak kayu yang diserahkan oleh Sui Yuanyu, wajah Xiao Yuwei penuh dengan keraguan. Sui Yuanyu menjawab, kamu akan tahu setelah kamu membukanya dan melihatnya. Atas saran pihak lain, Xiao Yuwei membuka kotak kayu itu, dan kemudian, telur burung yang ditutupi dengan pola biru yang indah muncul di matanya. Sui Yuanyu Longliang, Yu Hai Tianjiao lainnya di sebelahnya, berkata, ini adalah telur dari Fantasy Thunder Falcon. Hah! Setelah mendengar kata-kata Fantasy Thunder Falcon, semua tamu terhormat di alun-alun datang untuk mengeluarkan seruan. Bahkan 3 tokoh besar, Lin Ze, Wu Fang, dan Mu Yaoyu, memiliki sedikit kejutan di wajah mereka. Phantom Thunder Falcon adalah burung ganas dengan garis keturunan setingkat raja. Setelah dijinakkan sebagai hewan pendamping, itu akan menjadi bantuan yang sangat menakutkan. Mata Xiao Yuwei penuh kejutan. Dia bahkan tidak berpura-pura menolak kali ini. Dia bertanya, kapan akan menetas? Sekarang. Sui Yuanyu tersenyum. Sekarang. Ya, sebenarnya ia sudah mencapai tahap membuka cangkangnya, tapi ia telah terkurung oleh segel. Langsung mengenalimu sebagai tuannya. Sui Yuanyu menjelaskan. Xiao Yuwei sangat gembira. Dia memandang Feng Hanyu. Yang terakhir mengangkat tangannya sedikit untuk menunjukkan bahwa dia tidak diterima. Xiao Yuwei segera menggunakan kekuatan internalnya untuk mematahkan ujung jarinya, dan segera setetes darah jernih jatuh ke telur itu. Bas! Saat berikutnya, gelombang energi spiritual yang kuat meleduk. Saat garis biru pada kulit telur menyala satu demi satu, berkas cahaya keluar satu demi satu dari dalam. Retak! Cahaya biru cemerlang keluar dari retakan yang perlahan meluas, dan cahaya biru itu bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat. Tiba-tiba, auman elang yang melanda bergema di langit di atas puncak Yunjian. Energi spiritual yang agung mengalir keluar, dan sayap petir biru melesat langsung ke langit. Semua orang di puncak Yunjian berdiri untuk menonton. Sayap petir itu tingginya hampir 2 meter. Di dalam guntur yang indah, seekor elang yang agung menarik perhatian mereka. Seperti yang diharapkan dari Phantom Thunder Falcon, ia baru saja lahir dan memiliki kekuatan setingkat tuan feodal. Ya, burung ganas dengan garis keturunan tingkat raja memang kuat. Itu pasti akan sangat kuat. Eksistensi yang menakutkan. Semua orang mengungkapkan kekaguman mereka ketika mereka merasakan aura Phantom Thunder Falcon. Wajah Xiao Yuwei dipenuhi kegembiraan. Phantom Thunder Falcon melayang di atas Xiao Yuwei, seperti pengawalnya yang paling setia. Sui Yuanyu berkata, mulai sekarang, Phantom Thunder Falcon ini hanya akan mendengarkan perintahmu. Tidak peduli jika ada bahaya yang mendekatimu, itu akan melindungimu secepat mungkin. Xiao Yuwei menjadi semakin bersemangat. Dia memandang Feng Hanyu dengan heran. Semua ini dipersembahkan oleh klan pedang Tiangang. Dibandingkan dengan kehidupannya di kota Siyue, ini seperti mimpi. Sama seperti suasana hati Xiao Yuwei saat ini, dia sangat gembira. Kemudian, ledukan suara klakson yang penuh gairah bergema di Jiansong. Waktunya telah tiba, upacara pemagangan telah dimulai. Wow! Saat Diaken selesai berbicara, di platform tinggi di sisi utara alun-alun di puncak Yunjian, seorang raja yang luar biasa bergegas ke lapangan. Di bawah perhatian semua orang, pemimpin klan pedang Tiangang, Feng Jinxiu, perlahan datang. Feng Jinxiu, pemimpin sebuah klan, mengenakan jubah pedang hitam yang indah, alisnya tertarik ke pelipisnya, matanya sedalam laut, dan dia memancarkan aura kelas dunia. Semua orang membungkuk kepada Feng Jinxiu satu demi satu. Termasuk tetua agung dari klan Tiangu, wakil kepala istana dari istana Qian, dan ketua aula aliansi Zanwu. Lihat master klan Feng Jinxiu. Qiu, T, kanan. Aura Feng Jinxiu sangat menakjubkan. Kalian semua telah menempuh perjalanan panjang, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, ketua klan. Feng Jinxiu berkata lagi, hari ini adalah hari ketika Feng menerima murid-muridnya. Merupakan kehormatan bagi klan kami bagi Anda semua untuk datang dan menonton upacaranya. Xiao Yuwei, yang berdiri di samping Feng Hanyu. Yuwei, klan kami ingin menerimamu sebagai murid sejati kami hari ini, apakah kamu bersedia? Yuwei menginginkannya. Diakon di luar tempat tersebut memahaminya dengan jelas, dan dia mengumumkan, silakan naik ke panggung dan lakukan upacara pemagangan.
Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yue mengambil langkah dan berjalan menuju Feng Jinxiu. Saat ini, Xiao Yue tampaknya menjadi kesayangan di dunia. Saat dia berjalan, dia diam-diam berkata, "Inilah yang pantas aku, Xiao Yue, dapatkan." Orang yang paling ingin diucapkan terima kasih oleh Xiao Yue saat ini bukanlah Feng Hanyu atau ayahnya Xiao Xiong, tapi Xiao Nunu. Benar, itu dia, putra terlantar dari keluarga Xiao. Jika bukan karena Xiao Nunu, bagaimana dia bisa memasuki klan pedang Tiangang? Bagaimana dia bisa dihargai oleh klan tersebut? Bagaimana dia bisa menjadi murid pribadi Master Klan? Bagaimana kita bisa segera mencapai Ekaristi? Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Xiao Yue mencibir dalam hatinya, jika bukan karena setetes darah Phoenix surgawi di badannya, bagaimana aku bisa berada di tempatku hari ini? Xiao Nunu, kamulah yang memungkinkan bagiku. Pilihan awal keluarga Xiao tidak salah. Mulai sekarang, aku, Xiao Yue, akan menjadi putri surga yang hanya bisa kamu impikan, dan kamu hanyalah orang malang yang bersembunyi di klan Piao Miao. Siapa yang tidak berani keluar? Setelah monolog batin Xiao Yue, dia semakin dekat ke platform tinggi tempat Feng Jinxiu berada. Dekat. Tapi tepat pada saat dia hendak melakukan upacara pemagangan. Hei! Raungan elang yang tajam terdengar di langit di atas puncak Yunjian. Semua orang melihat ke atas. Ini adalah suara yang dibuat oleh peluit elang, yang berarti seseorang dari luar telah memasuki puncak Yunjian. Seseorang ada di sini lagi. Seorang murid Jianzong berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yue sangat gembira, dan reaksi pertamanya adalah Xiao Xiong ada di sini. Tapi kemudian, peluit elang yang melayang di atas puncak Yunjian menjadi semakin kuat. Jelas, orang yang datang adalah tamu tak diundang. Siapa itu? Aku tidak tahu, tapi dia jelas bukan seseorang yang disambut oleh klan pedang Tiangang. Hah, mungkinkah? Wow! Semburan es berwarna kabut angin bertiup masuk, dan di puncak Yunjian dan di pintu masuk tangga, sesosok muda yang dingin menerobos atmosfer di lapangan dan menimbulkan ketegangan yang tak terlihat. 9 tahun penunjukan, 8 penangkapan pedang, Istana Nirwana, datanglah untuk menepati janji. Suara dingin dan mendominasi itu seperti guntur, dan langkah pengunjung itu mantap dan diam-diam sombong. Dan di pundaknya, dia membawa peti Mahtei. Semua orang di puncak Yunjian terkejut. Kemudian, orang itu berbalik ke samping, mengerahkan kekuatannya dengan tangannya, dan peti Mahtei di pundaknya jatuh dengan keras di alun-alun puncak Yunjian. Peti Mahtei yang berat itu jatuh ke tanah, aliran udara meleduk, dan kerikil terciprat. Pengunjung itu berdiri di samping peti Mahtei, jubahnya berkibar tertiup angin, dan matanya dipenuhi cemoohan yang tak ada habisnya. Xiao Nunu dari Nirvana Hall, datang ke sini hari ini. Untuk memuja gunung dan merebut pedang. Klan pedang Tiangang, Xiao Nunu membawa peti Mahtei ke atas panggung dan secara resmi memasuki pertarungan untuk memenangkan pedang. Pada saat ini, di depan semua orang, menara puncak klan pedang didirikan, yang sangat mengejutkan. Ledukan yang mengejutkan. Perjanjian 9 tahun, 8 penangkapan pedang, Istana Nirvana Xiao Nunu, datang hari ini untuk menyembah gunung dan menangkap pedang. Pada saat ini, pemandangan paling mengejutkan muncul di klan pedang Tiangang, puncak Yunjian, dan terlebih lagi itu adalah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Orang-orang dari Istana Nirvana sebenarnya ada di sini. Pihak lain sebenarnya datang saat ini. Saat mereka melihat Xiao Nunu, banyak penonton yang terharu. Hah! Su Chongyun, jenius di tim Tiangu Clan, dan Sui Yuanyu, gadis bangga dari Yuhai, semuanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang ini sebenarnya dari klan Piao Miao. Sui Yuanyu sedikit terkejut. Di sebelahnya, Long Liang bertanya, "Kakak, apakah kamu mengenalnya?" Sui Yuanyu tidak menyangkalnya. Dia menjawab, "Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengannya di lembah penjara malam." Mengenai Xiao Nunu, milik Sui Yuanyu ingatannya masih tergolong dalam, karena lawan saat itu juga menantang Feng Hanyu, sang Phoenix dalam pedang. Pada saat itu, Xiao Nunu berkata bahwa dia pasti akan pergi ke klan pedang Tiangang. Dan dia pasti akan mengembalikan pedang Feng Hanyu. Tapi ketika dia berada di lembah penjara malam, tidak ada yang peduli dengan kata-kata Xiao Nunu. Tidak ada yang mengira itu lebih dari kemarahannya yang tidak kompeten.
Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini, pada momen besar bagi klan Pedang Tiangang, dia akan berada di sini. Xiao Nunu, beraninya kamu datang ke klan Pedang Tiangang. Saat Xiao Yuwei melihat Xiao Nunu, wajahnya dipenuhi aura pembunuh. Tahukah Anda, salah satu adik laki-lakinya, seorang kakak laki-laki, dan dua tuan muda dari keluarga Xiao semuanya dibunuh oleh Xiao Nunu. Seperti kata pepatah, musuh sangat iri saat bertemu. Selama ini, Xiao Yuwei ingin menghajar Xiao Nunu dan membunuhnya dengan cepat. Jika dia tidak bersembunyi di klan Piao Miao dan tidak berani keluar, dia akan mati 10.000 kali. Apa yang tidak dia duga adalah pihak lain benar-benar datang ke rumahnya. Dan ini adalah hari di mana dia paling disukai. Menanggapi tatapan mata Xiao Yuwei yang dingin dan jahat, wajah Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Peti Mah Tei ini adalah peti Mah Tei ke-8 yang ditempatkan Lao King di aula utama Aula Nirvana. Itu juga merupakan peti Mah Tei yang disiapkan Lao King untuk dirinya sendiri. Xiao Nunu membawanya, karena menurut Xiao Nunu, peti Mah Tei ini tidak boleh muncul di Istana Nirwana. Keluarga Xiao meninggalkan putra mereka dan membawa peti Mah Tei itu ke dalam permainan. Adegan yang sangat jahat ini memicu diskusi hangat di puncak Yunjian. Geblek, sangat geblek. Pada hari yang begitu penting, dia benar-benar datang ke klan Pedang Tiangang dengan membawa peti Mah Tei. Dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Feng Jinxiu. Hei, menurutku peti Mah Tei itu disiapkan untuknya. Orang-orang di Istana Nirwana mungkin geblek. Bagaimanapun, mereka telah ditindas oleh Jianzong selama 8 atau 9 tahun. Mulai dari kekalahan Ying Wuya, selama 7 tahun berturut-turut, Istana Nirwana mengirim orang ke sini setiap tahun dan dilakukan setiap tahun. Dalam semangat yang sangat besar ini, dapat dimengerti bahkan jika otakmu menjadi tidak normal di bawah tekanan. Oh, menarik, perjalanan hari ini tidak sia-sia. Sepasang mata yang tidak ramah tertuju pada Xiao Nunu. Dalam 7 upaya sebelumnya untuk memuja gunung dan merebut pedang, Istana Nirwana gagal. Di mata dunia, Istana Nirwana sudah lama eksis hanya sebatas nama saja. Istana Nirvana adalah aib terbesar bagi klan Piao Miao. Hari ini, kemunculan Xiao Nunu di atas panggung untuk bergabung dengan klan Pedang Tiangang hanya dapat mengundang ejekan yang cuek. Xiao Nunu tetap tanpa raut muka menanggapi kebisingan di sekitarnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xiao Yuwei, tatapannya langsung tertuju pada Feng Hanyu. Aku di sini untuk memenuhi janjiku sebelumnya. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Feng Hanyu. Kata-katanya dingin dan tegas, dan bahkan lebih provokatif. Aku pribadi menginjakan kaki di klan Pedang Tiangang. Dan mengalahkanmu. Hah! Udara melonjak dan jubahnya bergerak. Suasana saat ini kembali menimbulkan ketegangan. Pada saat ini, banyak orang di puncak Yunjian mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Saya harus mengatakan bahwa sikap arogan Xiao Nunu saat ini agak menyentuh. Anda harus tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang, dan dia juga seorang pendekar pedang jahat dengan garis keturunan badan suci yang kuat. Dari segi aura, di antara semua generasi muda di sini, siapa yang bisa menandinginya? Bahkan di seluruh Wastelen Timur, Feng Hanyu adalah makhluk teratas. Xiao Nunu memiliki keberanian untuk menantang Feng Hanyu, yang membuat orang sedikit mengaguminya. Semua orang memandang Feng Hanyu. Yang terakhir ini lebih tenang. Ketenangannya seperti sikap Raja Binateng terhadap binateng yang lemah. Master klan muda sepertinya tidak mengalami pasang surut sama sekali. Seseorang di luar tempat tersebut terkekeh. Jangan bicara omong kosong. Apakah burung Phoenix yang mulia akan marah karena gonggongan ayam dan guguik? Feng Hanyu tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia berkata dengan nada menghine, jika kamu ingin memuja gunung dan merebut pedang, tunggu saja di dekat sini. Hari ini adalah hari bagi saudari muda Xiao untuk menjadi murid. Tidak perlu menunda acara besar hari ini untuk hal seperti itu. Masalah sepele. Satu kalimat menunjukkan kesombongan Feng Hanyu, dan itu juga penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Nunu. Menyembah gunung dan merebut pedang di Aula Nirwana adalah hal yang sepele. Magang Xiao Yuwei adalah masalah besar. Tidak terlalu memateikan, tapi sangat menghina. Xiao Nunu belaka, Aula Nirvana belaka, sepertinya tidak mampu membangkitkan minat sedikitpun. Mendengar perkataan Feng Hanyu, Xiao Yuwei juga memasang. Senyuman mencemooh di wajahnya.
Dia berdiri di atas panggung dan menatap Xiao Nunu di alun-alun di depannya. Kakak senior Hanyu benar. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak mengizinkan aku dan Tuan mengganggu upacaranya? Jika kamu mau untuk menyembah gunung dan merebut pedang, lalu tunggu saja di luar. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuwei tampak bangga. Kemudian dia berbalik dan ingin melanjutkan latihan upacara magang bersama Feng Jin. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu benar-benar mengangkat tangannya dan membaliknya, dan sebuah kotak kayu persegi jatuh ke tangannya. Sebelum datang ke klan pedang Tiangang, saya juga mendengar sebelumnya bahwa Nona Xiao Yuwei akan memasuki aula pedang dan menjadi penguasa klan pedang. Anda dan saya sama-sama dari keluarga Xiao. Hari ini, saya akan memberikan yang luar biasa ini hadiah untuk Nona Xiao Yuwei. Ini adalah balas budiku untukmu selama ini. Segera, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan kotak kayu persegi itu terbang ke arah Xiao Yuwei. Xiao Yuwei memasang raut muka jijik di wajahnya, jadi bagaimana jika kita berdua dari keluarga Xiao? Bagaimana kamu, anggota keluarga yang ditinggalkan, bisa dibandingkan denganku? Barang-barangmu kotor meskipun aku sentuh mereka. Setelah mengatakan ini, Xiao Yuwei mengangkat jarinya dari udara. Tahan, Qiang. Pedang spiritual yang memancarkan ujung yang indah muncul di tangannya. Pedang diayunkan, dan energi pedang biru yang dingin dan padat menghantam kotak kayu seperti gelombang biru. Bang! Kotak kayu yang bergerak itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang Xiao Yuwei. Serpihan kayu itu beterbangan dan mekar seperti hujan. Kemudian, sebuah kepala berdarah jatuh darinya. Semua orang di puncak Yunjian wajahnya tidak bisa menahan diri mengubah. Apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah kepala manusia. Dan ketika Xiao Yuwei melihat kepalanya, pupil matanya hampir pecah, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Ayah! Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di puncak Yunjian bahkan lebih bersemangat. Kulit kepala Mahtei rasa dan darah menggumpal. Pemilik kepala itu tidak lain adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Xiong. Ayah! Tangisan tajam Xiao Yuwei membuat banyak orang yang hadir merasa Mahtei rasa. Kepala Xiao Xiong, kepala keluarga Xiao, turun dari panggung. Semua orang tercengang. Mata semua orang membelalak. Kejam. Terlalu kejam. Jika pengabaian Feng Hanyu terhadap Xiao Nunu barusan tidak terlalu memahteikan dan sangat menghina, maka pada saat ini, serangan balik Xiao Nunu bisa disebut eksplosif. Ini sangat memahteikan, menghina. Sangat kuat. Pantas saja sudah lama sekali dan keluarga Xiao belum mengirimkan siapapun. Bahkan tidak sedikit pun berita yang datang. Baru saja, Xiao Yuwei yakin bahwa Xiao Xiong sedang dalam perjalanan, dan keluarga Xiao-nya telah mendominasi kota Xiyue. Tapi faktanya adalah keluarga Xiao telah dimusnahkan oleh Xiao Nunu. Mata Feng Hanyu berangsur-angsur menjadi dingin, dan sudut mata pemimpin klan Feng Jinxiu berangsur-angsur menjadi tajam. Siapa yang mengira bahwa putra terlantar yang diusir dari keluarga 4 tahun lalu sekarang dapat menggigit kembali keluarga Xiao, dan bahkan yang ini, dia menggigit leher seluruh keluarga Xiao dengan paksa. Nona kedua, apakah kamu puas dengan hadiahku? Xiao Nunu mengangkat matanya dengan dingin, suaranya dingin. Kata, kepuasan, sekali lagi membuat orang menghirup udara dingin. Hadiah macam apa ini? Ini jelas balas dendam. Provokasi ini, penghinaan ini, ejekan ini. Setiap kata menembus ke dalam sumsum tulang, dan menghantam wajah dengan keras. Api kemarahan benar-benar berkobar. Xiao Yuwei tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Kakak ketiga dan kakak laki-laki tertua semuanya dibunuh oleh Xiao Nunu, dan sekarang bahkan ayahnya Xiao Xiong juga telah terbunuh. Hati Xiao Yuwei dipenuhi amarah. Matanya merah karena amarah, dan seluruh badannya sedang melepaskan kekuatan pedang yang kuat. Xiao Nunu, pencuri guguik, jika kamu membunuh ayahku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Xiao Yuwei mengerahkan keterampilan seluruh badannya, dan energi spiritual dari badan pedang Hansing dilepaskan kecepatan. Wow! Aku melihat Xiao Yuwei melompat keluar, seperti sambaran petir, menusuk dengan pedangnya. Qiang! Momentum Xiao Yuwei sangat mencengangkan. Dia telah berkembang sangat pesat tahun ini, dan klan pedang telah mengumpulkan banyak sumber daya padanya. Dia tidak hanya mencapai badan kuasi suci, tetapi dia juga mencapai ranah tuan feodal belum lama ini.
Cahaya pedang yang terang terbuka seperti sayap bayangan, dan Xiao Yuwei terbang di depan Xiao Nunu dalam sekejap. Kemah Teihan. Dia berteriak dengan getir, dan pedang panjang yang ditutupi pola pedang biru langsung menuju gerbang kehidupan Xiao Nunu. Angin dingin bertiup ke wajahnya, dan aliran udara yang kacau mengikuti, tetapi pada saat berikutnya, Xiao Nunu perlahan mengangkat tangan kirinya. Bang! Sebuah kekuatan bergelombang meleduk dari antara keduanya, dan pedang cemerlang itu melambai, seperti awan yang mengembang. Xiao Nunu menggunakan ujung jari telunjuknya untuk menyerang ujung pedang Xiao Yuwei. Cahaya keemasan dan energi pedang biru bertabrakan satu sama lain, seperti jaring yang meleduk. Semua orang di puncak Yunjian merasa gugup. Sui Yuanyu, Su Chongyun, Long Liang dan para jenius lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Senjata Xiao Yuwei adalah pedang spiritual tingkat bumi. Ditambah dengan kekuatan kuasa Santo, pedang ini tidak bisa diremehkan. Tapi yang tidak kusangka adalah pedang itu diblokir oleh Xiao Nunu dengan begitu mudahnya. Hanya sok suci. Apakah Anda, Nona Xiao Yuwei, hanya akan terbawa suasana? Xiao Nunu membalas dengan dingin. Hanya kuasi evangelis. Apa artinya? Mengapa pihak lain berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Tepat ketika Xiao Nunu selesai berbicara, cahaya keemasan terang berkumpul di ujung jari Xiao Nunu. Kemudian, kekuatan besar melonjak dari ujung jari Xiao Nunu. Bang! Cahaya keemasan mekar, dan kekuatan fisik Taiko Gold terbuka seperti payung. Semua energi pedang yang tersisa di luar Xiao Yuwei hancur. Kemudian, pedang spiritual tingkat bumi di tangannya patah dengan suara. Ding! Pedang panjang itu patah, dan gelombang udara menimbulkan debu. Pemandangan ini sekali lagi mengejutkan semua orang di lapangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pedang panjang di tangan Xiao Yuwei bisa patah hanya dengan satu jari? Meskipun pedang itu tidak terbuat dari bahan terbaik, itu masih merupakan harta karun tingkat bumi. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan. Badan suci, kata dengan suara yang dalam di sela-sela. Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, Wu Fang, pemimpin balai aliansi Zanwu, dan yang lainnya juga memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Hanya dalam satu pertemuan, Xiao Yuwei menghancurkan badan kuasi suci itu. Selain badan suci, tidak ada kemungkinan lain. Melihat pedang patah itu terbang keluar, Xiao Yuwei juga terkejut. Dia tampak keras dan ingin menggunakan sisa separuh pedang patah itu untuk melancarkan serangan kedua. Tapi sebelum dia sempat mengambil tindakan, Hoa! Sebuah bayangan muncul, dan Xiao Nunu muncul di depan mata Xiao Yuwei seperti bayangan. Aura yang kuat membawa penindasan total. Di bawah tatapan gemetar dari sepasang mata penonton yang tak terhitung jumlahnya, 5 jari Xiao Nunu di tangan kanannya langsung mengunci tenggorokan Xiao Yuwei. Kutu kupret. Bang! Energi tak terlihat bergoyang dari badan Xiao Nunu, dan gelombang energi yang kuat mengalir keluar lapangan, dan kata sampah membuat gendang telinga semua orang sakit. Xiao Yuwei tampak ngeri. Dia ingin melepaskan diri, tetapi lengan Xiao Nunu terasa seperti tang besi, mencegahnya bergerak. Saat ini, dia sangat dekat dengan Xiao Nunu. Wajah menghina Xiao Nunu tercermin di pupil matanya. Apakah ini murid langsung yang diterima oleh penguasa klan pedang? Apa bedanya dengan sampah? Kulit kepala banyak penonton mah teh rasa. Bangsawan dalam diri Xiao Yuwei langsung hancur. Cahaya di badannya hari ini hancur seketika. Anda tahu, Xiao Yuwei adalah kesayangan seluruh Donghuang saat ini. Dia adalah bintang yang paling menarik perhatian dan mempesona. Dia adalah protagonis yang bangga dan tak tertandingi. Tapi hanya karena Xiao Nunu mengatakan sampah, martabatnya adalah diinjak-injak fragmentasi. Amarah. Kemarahan Xiao Yuwei berlipat ganda, tapi amarahnya dicekik oleh Xiao Nunu, dan dia bahkan tidak bisa melampiaskannya. Kata sampah menamparkan wajah Xiao Yuwei, dan bahkan wajah seluruh klan pedang Tiangang. Hei! Pada saat ini, angin dan guntur tiba-tiba terdengar di kehampaan. Seekor elang dengan lampu listrik biru menukik ke arah Xiao Nunu. Hati! Semua orang Phantom Thunder Falcon telah mengenali tuannya. Ketika ia merasakan bahwa Xiao Yuwei dalam bahaya, ia tidak berkata apa-apa, menggetarkan sayapnya, dan bergegas ke bawah. Gemuruh. Phantom Thunder Falcon meraung dengan angin dan guntur yang menakutkan, dan kilatan petir yang indah menyapu kehampaan.
Itu seperti pedang petir yang sangat tajam, dengan momentum untuk memotong target menjadi dua bagian. Kekuatan Phantom Thunder Falcon tidak boleh diremehkan. Ia dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya dan setidaknya memiliki kekuatan serangan dari alam markis tingkat ketiga atau keempat. Long Liang, jenius Yu Hai, berkata. Ada pamer yang tidak bisa disembunyikan dalam nada bicaranya. Menurutnya, Xiao Nunu mungkin tidak mampu menahan serangan kuat dari Phantom Thunder Falcon. Dengan kecepatan kilat, Phantom Thunder Falcon bergegas menuju mata Xiao Nunu. Tepat ketika cakarnya yang dingin hendak menembus kepala Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menjentikkannya. Bang! Dalam sekejap, petir dan hujan api memercik, dan serangan Phantom Thunder Falcon segera diblokir. Ia tiba-tiba mengubah lintasannya dan menabrak sisi alun-alun. Phantom Thunder Falcon langsung menghantam tanah alun-alun, kerikil terciprat, gelombang udara menyebar, dan muncul lubang selebar 7-8 meter, dengan retakan dalam seperti jaring laba-laba terbuka. Long Liang yang baru saja bersumpah bahwa Xiao Nunu tidak bisa menghentikan serangan Phantom Thunder Falcon, langsung ditampar wajahnya. Phantom Thunder Falcon mengepakkan sayapnya dan berputar maju mundur di tanah penampilannya, puncak Yunjian tercengang. Semua orang terkejut lagi. Mereka melihat tetesan darah menetes dari hidung dan mulut Phantom Thunder Falcon, dan salah satu cakar tajamnya patah, jelas tidak berguna. Xiao Yuwei terkejut dan marah, kamu berani menyakitinya. Dia sangat menyukai Phantom Thunder Falcon, bagaimanapun juga, itu adalah burung ganas dengan garis keturunan tingkat raja, dan nilainya sangat tinggi. Tapi saat Xiao Yuwei selesai berbicara, Xiao Nunu menembakkan cahaya tinju emas dari lengannya. Cahaya tinju emas itu ditembakkan dengan kekuatan besar dan langsung mengenai Phantom Thunder Falcon. Burung yang terluka tidak bisa mengelak, dan terjadilah suara ledukan yang keras. Saya melihat gelombang tinju menyebar, kabut darah meleduk, dan Phantom Thunder Falcon dengan garis keturunan tingkat raja terkoyak di tempat. Ledukan dahsyat itu menyebabkan tanah berguncang. Phantom Thunder Falcon dari garis keturunan raja bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan nyaring terakhir, dan terbunuh oleh pukulan Xiao Nunu di tempat. Semua orang di puncak Yunjian, semuanya di antara mereka terkejut. Dua orang jenius Yu Hai, Sui Yuanyu dan Long Liang, juga mengubah raut muka mereka. Teman baik, Xiao Nunu baru saja membunuh Phantom Thunder Falcon langka seperti ini. Tahukah Anda, Yu Hai perlu menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mendapatkan telur binatang dari Phantom Thunder Falcon. Jika orang yang magang pada Xiao Yuwei hari ini adalah master dari klan pedang, Yu Hai tidak akan memberikan hadiah semahal itu. Tapi, sial. Long Liang mengepalkan tinjunya, kemarahan melonjak di matanya, tetapi lebih dari itu adalah ketakutan. Xiao Nunu memiliki aura penguasa yang membuat orang takut padanya. Masih bermimpi, Nona Xiao Er. Mata Xiao Nunu penuh dengan godaan, apakah kata-katamu berhasil? Aku telah membunuh Xiao Xiong, jadi mengapa aku harus peduli dengan binatang buas? Keduanya marah dan terganggu. Terakhir kali dia dan Xiao Nunu bertemu adalah malam ketika pihak lain kabur dari kota Siyue. Xiao Yuwei tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain bisa tumbuh ke tingkat yang menakutkan hanya dalam 1 tahun. Seperti kata pepatah, semakin tinggi Anda memuji, semakin keras Anda jatuh. Kalimat ini sangat tepat untuk diterapkan pada Xiao Yuwei saat ini. Sedetik yang lalu, dia adalah kesayangan dari sebagian besar Wastelen Timur. Pada saat ini, dia diinjak-injak hingga jatuh ke tanah. Seekor ayam dan guguik ubin akan selalu menjadi ayam dan guguik ubin. Bahkan jika ia terbang ke cabang pohon besar klan pedang Tiangang, ia tidak akan menjadi burung phoenix emas. Kata-kata Xiao Nunu adalah memilukan, dan dia mencubit tenggorokan Xiao Yuwei dengan satu tangan. Matanya dengan dingin menatap Feng Hanyu yang berdiri di belakangnya. 4 tahun lalu, keluarga Xiao Anda mengambil dari Tian Huang saya dan memberikannya kepada klan pedang Tiangang dengan imbalan janji kemakmuran keluarga selama 300 tahun, dan juga mengizinkan Anda, Xiao Yuwei, berada di tempat Anda sekarang. Sayang sekali, bahkan dengan dukungan dari klan pedang Tiangang, aku masih membantai seluruh keluarga Xiao. Membantai seluruh keluarga. 4 kata dingin itu membuat Xiao Yuwei merasa sedih dan marah. Dia menatap tajam ke arah Feng Hanyu di sisi lain, jelas meminta bantuannya. Xiao Nunu mencengkeram tenggorokannya, dan Xiao Yuwei bahkan tidak bisa berbicara.
Saat ini, Xiao Nunu sedang berbicara dengan Xiao Yuwei, tetapi matanya tertuju pada Feng Hanyu. Nona Xiao kamu bisa melanjutkan masa magangmu. Sedangkan untuk menyembah gunung dan merebut pedang, aku tunggu saja. Setelah itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan Xiao Yuwei dibuang. Dia memukul keras anak tangga di depan platform tinggi tempat pemimpin klan pedang, Feng Jinxiu, berada. 7 atau 8 anak tangga runtuh. Batu beterbangan dan debu beterbangan di dalam lubang batu. Badannya bergetar, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Wow! Xiao Yuwei sangat malu, keanggunannya benar-benar hilang, dan cahaya aslinya yang menyilaukan kini hilang. Semua orang di puncak Yunjian tercengang. Perbandingan antara sebelum dan sesudahnya terlalu berbeda. Saya harus mengatakan bahwa metode Xiao Nunu sangat kejam. Selangkah demi selangkah, seluruh kehormatan Xiao Yuwei hancur. Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah Feng Jinxiu benar-benar akan terus menerima Xiao Yuwei sebagai murid langsungnya. Dalam sekejap mata, Xiao Yuwei tampaknya telah benar-benar mempermalukan klan pedang Tiangang. Xiao Yuwei tidak berani melihat kembali wajah Feng Jinxiu, dia takut melihat wajah yang dipenuhi niat membunuh. Bahkan dengan membelakangi Feng Jinxiu, dia sepertinya merasakan cahaya dingin dari pedang tajam. Saat ini, Xiao Yuwei tidak punya pilihan selain meminta bantuan Feng Hanyu. Han, kakak senior Hanyu. Xiao Yuwei tampak sedih dan sangat marah. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi takdirnya, dia tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu, sehingga setidaknya dia bisa menyelamatkan mukanya. Sekarang, tidak ada jejak martabatnya yang tersisa. Tidak hanya dia benar-benar kembali ke bentuk aslinya, dia bahkan lebih buruk daripada saat dia berada di keluarga Xiao. Wow, di puncak Yunjian, arus dingin melonjak. Feng Hanyu masih setenang sebelumnya, namun jika Anda berdiri di sampingnya, Anda akan menemukan bahwa suhu di sekitarnya telah turun hingga titik beku. Saat ini, pemimpin klan Feng Jinxiu berbicara. Kedelapan kalinya menyembah gunung dan merebut pedang di Aula Nirwana, mohon kalian semua di sini untuk menjadi saksi. Setelah mengatakan ini, Feng Jinxiu membuat jari pedang dengan tangan kirinya dan menunjuk ke sisi barat puncak Yunjian. Fiuh! Feng Jinxiu menyemburkan cahaya pedang dari ujung jarinya dan menembak ke arah barat. Energi pedang segera meleduk di kehampaan. Segera, angin dan awan berguncang, sinar matahari menyembur keluar, dan susunan pedang kuno tiba. Tiba muncul di langit. Bas! Menembus dari susunannya. Itu jatuh dan mendarat di puncak di bawah. Reruntuhan runtuh, tanah berguncang, dan kemudian, di bawah tatapan serius semua orang di puncak Yunjian, platform pedang megah perlahan muncul dari puncak-puncak. Angin tiba-tiba bertiup dengan sangat kencang. Platform pedang berbentuk persegi, dengan rantai besi berkarat yang terhubung dengannya. Namun, di tengah rantai besi itu, berdiri pedang sepanjang 3 kaki. Itu adalah pedang pemakaman langit dari Aula Nirvana. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Seperti yang diharapkan dari striker nomor 1 klan Piao Miao. Bahkan jika dilarang, pedang itu tetap mempesona. Yah, itu memang pedang yang bagus. Pantas saja klan Piao Miao telah mencoba mengambilnya kembali selama bertahun-tahun. Pedang ini, karena senjata ilahi juga bermartabat. Melihat platform pedang yang menjulang di sisi barat puncak Yunjian, banyak orang menunjukkan raut muka keheranan. Ini juga pertama kalinya Xiao Nunu menyaksikan kehebatan pedang pemakaman langit. Pedang pemakaman langit berdiri di atas platform pedang. Bagian utama pedang berwarna biru seperti laut, dan ujung pedang di kedua sisinya berwarna perak. Struktur pedang ini dari badan pedang hingga gagangnya cukup indah. Beberapa rantai besi terhubung dari tepi platform pedang berkumpul ke tengah, mengunci bilah pedang pemakaman langit bersama-sama. Tapi meski begitu, pemandangan saat ini memiliki rasa takjub yang tak terlukiskan. Pedang pemakaman langit. Mata Xiao Nunu sangat tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini, aku akan membawamu pergi." Wow! Pedang pemakaman langit muncul, segel pedang diaktifkan, dan di puncak Yunjian, terjadi badai lagi. Karena Xiao Yuwei kehilangan seluruh mukanya, klan pedang Tiangang ingin mendapatkan kembali wajahnya. Namun, pilihan terbaik adalah membunuh Xiao Nunu. Apakah kamu menyiapkan peti mah teh itu untuk dirimu sendiri? Feng Hanyu berbicara.
Dia memandang Xiao Nunu tanpa raut muka, dan kemudian, niat membunuh yang agung keluar dari badannya. Sayang sekali, kamu bahkan tidak pantas mendapatkan tempat pemakaman. Qiang. Saat dia selesai berbicara, Feng Hanyu menyingsingkan lengan bajunya, dan bayangan Phoenix merah terbang dan menebas ke arah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar, dan dia mengulurkan tangan kirinya, dan perisai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di luar dirinya. Terdengar suara keras, energi pedang menyebar, dan akibatnya saling terkait. Gempa bumi di depan Xiao Nunu hancur, dan peti mati di sebelahnya meleduk dengan energi pedang yang tersebar. Energi pedang terbang, aliran udara meleduk, dan bayangan Phoenix merah menyerang di depan Xiao Nunu seperti burung dewa besar. Dalam sekejap, cahaya keemasan meleduk, energi pedang mengalir deras, dan aliran udara yang kuat melonjak ke arah semua orang di puncak Yunjian. Momentum yang sangat kuat. Melihat tanah yang retak dan peti mati yang pecah, banyak penonton yang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari Phoenix dalam pedang, dia berada di atas angin segera setelah dia menyerang. Di atas angin, apakah kamu yakin kamu memilikinya? Benarkah? Perhatikan baik-baik, yang ada di dalamnya istana Nirwana belum runtuh. Bukan saja dia tidak jatuh, dia bahkan tidak bergerak. Tepat ketika semua orang terkejut, bayangan Phoenix merah di depan Xiao Nunu tiba-tiba meleduk. Energi pedang yang kuat menyebar seperti gelombang pasang, dan bayangan Phoenix merah mengelilinginya seperti nyala api. Dan, di depan telapak tangan Xiao Nunu, pedang panjang yang luar biasa dalam sarungnya menghadap telapak tangan Xiao Nunu. Pedang ini adalah pedang Feng Feng. Pedang Hanyu, senjata surgawi, pedang surgawi Phoenix merah. Meskipun pedang langit Phoenix merah telah disarungkan, ia masih penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Bagian bawah sarungnya menghadap perisai cahaya emas di depan telapak tangan Xiao Nunu. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Saat peti mati yang terbelah itu terbang keluar dari lapangan, semua orang melihat bayangan melintas di udara. Detik berikutnya, energi besar lainnya bergetar di depan Xiao Nunu. Bang! Kerikil itu meleduk seperti belalang terbang, dan Feng Hanyu tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Dia memegang gagang pedang surgawi Phoenix merah di satu tangan, matanya dingin dan kata-katanya arogan. Kamu sangat bangga. Sayangnya, kamu harus membayar harga karena terlalu sombong. Dia menekan dengan kekuatan besar, dan cincin pedang yang indah meleduk di depan telapak tangan Xiao Nunu lagi. Dalam sekejap, perisai cahaya keemasan di depan Xiao Nunu hancur. Saat jurang spektakuler terbuka di antara keduanya, Xiao Nunu segera terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Hati semua orang menegang. Seperti yang diharapkan dari Phoenix dalam pedang, kekuatan Feng Hanyu memang tidak seperti yang dia banggakan. Hamfa melihat Xiao Nunu yang sedang mundur, Feng Hanyu tersenyum mencemooh, pedangku belum lepas dari sarungnya. Pedang surgawi Phoenix merah langsung memantul. Ups! Aliran pedang merah terbuka, dan sarung cantik itu bergerak cepat, seperti sambaran petir yang menelusuri kembali ke Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri di satu sisi, mengangkat lengan bajunya, dan menyerang balik dengan lengannya yang ditutupi energi psikis emas. Kekuatan spiritual melonjak, dan sarungnya segera terbang, dan sebuah tablet batu di tepi alun-alun ditembakkan di tempat. Apa yang bisa kulakukan jika aku mengeluarkannya? Xiao Nunu mengejek secara terbalik. Feng Hanyu bergoyang dan muncul di depan Xiao Nunu seperti hantu. Pedang surgawi Phoenix merah terhunus dan mengenai tenggorokan Xiao Nunu. Jika pedang terhunus, kamu akan mati tanpa seluruh badan. Meskipun serangan Feng Hanyu sangat cepat, Xiao Nunu tidak panik sama sekali. Dia berbalik ke samping untuk menghindari ujung pedang, dan pedang surgawi Phoenix merah melesat di belakang. Feng Hanyu segera mengubah serangannya, menyarungkan pedangnya dan menyapu, mencoba memenggal kepala Xiao Nunu. Tetapi ketika energi pedang mengenai wajahnya, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menamparkan pergelangan tangan Feng Hanyu, dan kekuatan pedang Feng Hanyu segera diblokir. Namun, sebagai seorang pendekar pedang, kemampuan reaksi dan keterampilan gerakan Feng Hanyu cukup menakutkan. Dia menghilang lagi dan muncul di belakang Xiao Nunu pada detik berikutnya, energi pedangnya berputar dan memotong. Qiang. Pedang surgawi Phoenix merah mengeluarkan erangan lembut, dan saat pedang panjang itu menyerang, busur cahaya pedang bulan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Melihat cahaya pedang ini dari kejauhan, seseorang dapat merasakan ketajaman yang menakutkan.
Sekali dipukul, langsung dipotong menjadi dua bagian. Kemah Teihan, kata Feng Hanyu dingin. Tidak cukup. Xiao Nunu menjawab dan bertepuk tangan dengan punggungnya. Bang! Telapak tangan ini jatuh langsung ke badan pedang surgawi Phoenix Merah. Dia menekan dengan kuat, cahaya keemasan memancar, dan pedang surgawi Phoenix Merah ditekan ketika jaraknya kurang dari 3 inci dari badan Xiao Nunu. Ujung pedang jatuh ke tanah, cahaya pedang menyebar, dan aliran pedang yang kacau mulai mengelilingi mereka lagi. Semua orang di puncak Yunjian menyaksikan duel di lapangan dengan raut muka serius. Pedang pemakaman langit muncul, dan kedelapan kalinya menyembah gunung untuk merebut pedang secara resmi dimulai pada saat ini. Dalam 7 tahun sebelumnya, Istana Nirvana dikalahkan setiap tahun. Aula utamanya masih menampung 7 peti Mahtei. Feng Hanyu telah membunuh 7 jenius teratas di Istana Nirvana berturut-turut, dan kali ke-8 ini, lawannya ternyata adalah putra terlantar dari keluarga Xiao yang telah mengambil darah Phoenix surgawi darinya. Roda nasib berpotongan pada saat ini, seperti pertempuran musuh lama yang khusus. Apakah orang ini benar-benar anak terlantar dari keluarga Xiao? Seseorang di antara penonton tidak bisa tidak bertanya. Siapa lagi dia? Percakapan antara dia dan Xiao Yue barusan sangat jelas. Sulit dipercaya bahwa keluarga Xiao di kota Siyue dapat memiliki begitu banyak orang jenius. Semua orang menyaksikan pertempuran itu, sambil berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, Xiao Yue terhuyung dari tanah, badannya tidak lagi berkilau. Jelas sekali, dia diam-diam berterima kasih pada Xiao Nunu di dalam hatinya. Jika bukan karena Xiao Nunu, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Tentu saja, ucapan terima kasih yang diucapkannya sebenarnya adalah sebuah ejekan. Tapi saat dia sangat bangga, Xiao Nunu menghancurkan semua yang dimilikinya. Ayah, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki ketiga. Xiao Yue mengertakkan gigi, matanya penuh kebencian. Dia mengepalkan tangannya dan menatap kedua sosok yang bertarung sengit di depannya hatinya, dan itu adalah Feng Han. Dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Dia pasti akan mati di tangan kakak senior Hanyu. Aku pasti akan membuatnya membayar untuk keluarga Xiao. Jenius Yuhai, Sui Yue, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak menyangka kekuatannya akan tumbuh begitu cepat. Long Liang bertanya di sampingnya, apakah kekuatannya sangat buruk terakhir kali di lembah neraka malam? Sui Yuanyu menggelengkan kepalanya sedikit, di lembah neraka malam, dia saja memiliki alam psikis. Tingkat kelima, apa? Alam psikis. Long Liang tidak dapat mempercayainya. Dan kekuatannya pada saat itu tidak seperti sekarang. Sui Yuanyu dengan jelas mengingat bahwa terakhir kali Xiao Nunu meleduk dengan energi spiritual biru. Meskipun kekuatan itu cukup kuat, ia tidak akan pernah bisa ditandingi. Badan pedang Phoenix perang, Feng Hanyu. Sekarang, setelah beberapa bulan, pihak lain tampaknya telah mengalami transformasi besar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Sui Yuanyu tidak akan percaya bahwa seseorang dapat berlatih dengan kecepatan yang luar biasa. Tentu saja, yang paling mengejutkan Sui Yuanyu adalah identitas asli Xiao Nunu. Putra terlantar dari keluarga Xiao, murid Aula Nirvana. Kedua identitas ini terkait dengan Feng Hanyu. Pada saat ini, Sui Yuanyu akhirnya memahami arti dari dua kalimat yang diucapkan Xiao Nunu ketika mereka berada di lembah penjara malam. Feng Hanyu, aku akan segera mencarimu. Tidak akan lama, aku pasti akan menginjakan kaki di klan pedang Tiangang secara langsung. Untuk mengalahkanmu, pasti akan membunuh pedang ini. Kembalikan padamu. Hari ini, dia benar-benar ada di sini. Terlepas dari hasil hari ini, Sui Yuanyu akan mengingat orang ini dengan tegas. Di lapangan, pertarungan pedang ke-8 antara Istana Nirvana dan klan pedang Tiangang. Badan pedang Phoenix pertempuran menghadap badan emas kuno, dan kedua sosok itu menolak untuk menyerah satu sama lain, seperti air dan api. Alam markis tingkat kelima, ditambah badan suci yang baru saja berevolusi. Apakah ini ibu kota kesombonganmu? Feng Hanyu memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Setelah pertarungan sengit, tingkat kultivasi Xiao Nunu juga terungkap. Setelah menyempurnakan mata penjaga jalan di kota Siyue, Xiao Nunu melangkah dari alam feodal tingkat pertama ke tingkat kedua. Kemudian, ketika dia kembali ke klan Piao Miao, Xiao Nunu meminum jamu bela diri Dazen yang diberikan oleh klan tersebut terlebih dahulu.
Obat mujarab ini sangat efektif. Dalam keadaan normal, yang terbaik adalah menunggu setidaknya sampai tahap pertengahan dan akhir dari dunia feodal untuk meminumnya. Tapi Xiao Nunu tidak bisa menunggu selama itu dan memilih untuk mengambilnya terlebih dahulu. Untungnya, badan emas Taiko Xiao Nunu sangat kuat, dan dia mampu menyempurnakan jamu bela diri Dazen tanpa membuang energi psikisnya. Pada titik ini, Xiao Nunu telah menghabiskan semua sumber daya yang tersedia dan mencapai alam feodal tingkat kelima. Namun, Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang, jelas lebih dari level ini. Jika ini adalah ibu kota yang kamu andalkan, maka aku benar-benar tidak bersenang-senang sama sekali. Pedang Tiangang Jue, dosa surgawi dikalahkan. Kiang. Tiba-tiba, Feng Hanyu mengangkat tangannya dan mengangkat pedang surgawi Phoenix merah. Saya melihat badan pedang yang luar biasa itu bergetar. Mata Feng Hanyu dingin dan dia menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang agung mengalir keluar dalam garis lurus, dan dalam sekejap, jurang spektakuler terbuka di tanah. Xiao Nunu, yang berada di depan, tidak tergerak dan ditinju, dan api yang emas murni menutupinya bagian atas dan bawah lengan tinjunya. Cahaya tinju dan energi pedang berbenturan dengan keras, dan energi yang kuat itu meleduk dan mengguncang bumi. Rasanya seperti badai liar yang meleduk di antara keduanya, yang cukup mengejutkan. Hati-hati jangan sampai kesenangan membunuhmu. Aura emas melonjak di luar badan Xiao Nunu, seperti gelombang, sangat bergelombang. Feng Hanyu berkata dengan nada meremehkan, apakah kekuatanmu cukup? Saat dia selesai berbicara, Feng Hanyu berubah menjadi pedang Phoenix dan terbang ke langit. Teknik pedang Tiangang, kegelapan surgawi menyembah bulan. Ling Tian menyerang dengan pedangnya, dan sinar pedang bulan merah menebas ke arah Xiao Nunu dalam bentuk yang diperbesar tanpa batas. Pemaksaan besar-besaran menyelimuti, dan kekuatan membunuh membuat orang gemetar. Murid Xiao Nunu memantulkan bulan pedang merah, dan 9 bayangan binatang harimau gelap tiba-tiba muncul di belakangnya. Aum! Semua orang di luar pengadilan secara alami mengakui bahwa ini adalah seni bela diri dari klan Miao Miao Minghu Chang Haijin. Tetapi seni bela diri ini tidak setingkat dengan teknik pedang Tiangang yang dilakukan oleh Feng Hanyu. Xiao Nunu menggunakan gerakan ini untuk melawan langit gelap menyembah bulan, yang tidak diragukan lagi merupakan kehancurannya sendiri. Namun detik berikutnya, 9 bayangan binatang harimau gelap tiba-tiba berubah menjadi 9 sinar cahaya dan menembus badan Xiao Nunu. Minghu Chang Haijin bergabung dengan 9 serangan runtuh berturut-turut, memberkati kekuatan badan emas kuno, dan berubah menjadi cahaya kepalen gelombang cahaya pada saat ini. Aum! Harimau itu meraung ke langit, Xiao Nunu meninju, dan aliran udara di sekitarnya bergetar hebat. Gelombang cahaya itu seperti anak panah raksasa yang menembus langit dan bumi, dan bertabrakan dengan cahaya pedang bulan merah. Dalam kehampaan, hanya kekuatan spiritual yang meleduk, dan cahaya serta bayangan tak berujung hancur. Dengan kekuatan badan Taiko Gold, Xiao Nunu berhasil menahan gerakan membunuh Feng Hanyu dengan seni bela diri tingkat bumi. Apakah ini diblokir? Banyak penonton yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ini semua masalah kemampuan pribadi, kata seseorang. Ya, ini jelas merupakan batas tertinggi dari Minghu Chang Haijin. Kedua kekuatan bentrok dengan sengit. Sebelum aliran udara yang kacau bisa tenang, Feng Hanyu segera berubah menjadi pedang yang indah. Hei! Pukulan ini menembus gunung dan sungai serta menembus angin dan awan. Energi pedang yang kuat terus meluas ke kedua sisi, dan Feng Hanyu bergegas menuju mata Xiao Nunu seperti bayangan burung Phoenix dari langit. Beri kamu kesempatan untuk menilai, keadaan apa yang telah aku capai. Suara Feng Hanyu penuh dengan lelucon, dan bahkan lebih mematikan. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, armor perunggu yang telah berevolusi langsung diaktifkan. Wow! Lapisan cahaya keemasan seperti satin menutupi bagian luar badannya, dan baju besi suci yang ditutupi dengan garis emas kuno bersinar menyilaukan. Lengan Xiao Nunu yang ditutupi dengan api yang murni keemasan sekali lagi menyalakan api putih dingin 6 yin. Dua api aneh mengelilingi lengan Xiao Nunu seperti naga. Kedua api aneh itu menyatu dan menyatu menjadi satu. Keadaan apa yang telah kamu capai, dan apa hubungannya denganku? Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan besar. Cahaya tinju ini seperti dua naga yang bermain dengan mutiara, memanggul bayangan burung Phoenix di luar langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi dengan hebat. Saat tinju api meleduk,
bayangan Phoenix besar juga menyebar menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung berguncang, dan puncak Yunjian yang besar tampak bergetar. Kekuatan mengerikan saling menyerang, dan tanah tenggelam satu kaki. Wow, gerakan pedang. Kiang. Ujung pedangnya mengarah ke bawah, dan pedang surgawi Phoenix merah menembus bumi. Teknik pedang Tiangang, matahari beragam surgawi. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, satu demi satu, energi pedang yang sangat kuat menerobos tanah, mengarah lurus ke atas, dan ditusukkan. Desir, desir, desir. Energi pedang yang rapi itu seperti paku panjang yang disusun berjajar, dengan cepat menyebar ke arah Xiao Nunu. Sosok Xiao Nunu bergerak, meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya menghilang dari tempatnya. Feng Hanyu bergegas keluar dengan pedangnya dan mulai mencegat. Kiang. Pedang surgawi Phoenix merah menyapu, dan kedua sosok itu saling berhadapan lagi. Bang! Energi pedang meleduk dan melesat ke segala arah. Xiao Nunu mundur sedikit, dan Feng Hanyu memanfaatkan situasi ini dan terus mempercepat laju serangan. Di luar lapangan, semua orang juga menjadi penasaran dengan tingkat kultivasi Feng Hanyu yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, level berapa yang telah dicapai Tuan Muda Feng Hanyu? Itu pasti lebih tinggi dari yang bermarga Xiao. Tidak ada keraguan tentang ini. Dilihat dari nada suara Master Pedang Phoenix barusan, dia sangat meremehkan untuk yang bermarga Xiao. Kurasa alam Tuan Muda setidaknya berada di sekitar alam markis tingkat ke-7. Ah, tidak, ini tingkat ke-9. Apa? Semua orang melihat ke arah pembicara. Orang yang mengatakan ini adalah Wu Fang, pemimpin aliansi Zanwu. Alam feodal tingkat 9. Sangat jahat. Wu Fang melanjutkan, ini bukanlah duel yang seimbang. Sejak awal, hasil dari pertarungan ini sudah hancur. Status pihak lain menentukan bobot perkataannya. Mengenai apa yang dikatakan Wu Fang, baik Lin Ze, tetua agung dari klan Tianghu, maupun Mu Yaoyu, wakil kepala istana dari istana Qian, yang tidak jauh dari situ, tidak membantah. Di belakang Mu Yaoyu, Ye Suhe, yang dianggap sebagai si cantik geblek, sedang melihat dua orang yang bertarung di lapangan dengan sedikit cemberut. Mengapa orang ini memiliki api dingin 6 yin? Dan, Ye Suhe berkata pada dirinya sendiri dengan mata dingin, mengapa sosoknya terlihat familiar? Bersambung.